Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang 10 konsep geografi. Konsep yang kelima adalah konsep aglomerasi, di mana aglomerasi ini adalah pengelompokan gejala-gejala geografi. Misalnya di dalam sebuah wilayah, kita bagi menjadi 4 kawasan, di mana kawasan itu adalah wilayah yang kita gunakan atau untuk fungsi-fungsi tertentu, misalnya industri, permukiman, pemerintahan, dan pertokoan. Nah, ketika kawasan itu sudah dibangun banyak industri, ya, itu termasuk ke dalam konsep aglomerasi. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah konsep morfologi, di mana morfologi ini adalah bentuk dari muka bumi. Seperti yang kita tahu, bentuk muka bumi kita itu tidak rata seperti lantai yang kita injak. Ya, bentuk muka bumi kita mulai dari pantai sampai dengan gunung dan pegunungan. Ya, nah, itu dinamakan berdasarkan ketinggiannya dari permukaan air laut. Ada yang disebut dengan pantai. Pantai adalah batas antara air laut dengan daratan. Ketinggiannya 0 meter di atas permukaan air laut. Ya, ini yang menjadi patokan pantai. Kemudian dari 0 sampai 200 mdpl, elevasi itu ketinggian, itu disebut dengan dataran rendah. 200 sampai 400 mdpl itu disebut dengan dataran tinggi. Apabila ada suatu permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya, namun ketinggiannya masih kurang dari 600 mdpl, itu disebut dengan bukit. Apabila bukitnya lebih dari 1, itu disebut dengan perbukitan. Kemudian ada dataran permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas, dan ketinggiannya lebih dari 600 mdpl, itu disebut dengan gunung. Apabila gunungnya lebih dari 1, itu disebut dengan pegunungan. Jadi morfologi darat semuanya dinamakan dari ketinggian dari atas permukaan air laut. Nah, kemudian masing-masing wilayah, baik itu dataran pantai, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, perbukitan, atau gunung, pegunungan, itu memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat dibedakan dengan daerah-daerah yang lainnya. Itu yang disebut dengan diferensiasi area. Dan masing-masing wilayah memiliki nilai guna yang berbeda. Misal pantai. Kita dapat memanfaatkan pantai karena dekat dengan laut. Banyak para penduduk yang memanfaatkan pekerjaannya di bidang nelayan. Banyak para penduduk di wilayah pantai, di wilayah pesisir, yang memanfaatkan potensi yang terkandung di laut. Kemudian kalau misalnya kita lihat di dataran tinggi, banyak penduduk yang memanfaatkan dataran tinggi tersebut sebagai tempat untuk bertani. Misalnya bertani sayuran, buah stroberi, buah kopi, ya, karena pohon-pohon tersebut sangat cocok di dataran tinggi, ya. Nah, itu yang disebut dengan konsep nilai guna. Nah, kemudian karena terjadi perbedaan produksi antara pantai, dataran tinggi, ya, kemudian menimbulkan interaksi ke ruangan, ya, antara misalnya pantai surplus ikan atau berlebih ikan karena dekat dengan laut, sementara di pantai minus buah stroberi dan kopi. Sementara di daerah dataran tinggi, surplus atau lebih stroberi dan kopi, sementara minus atau kurang ikan. Sehingga antara pantai dengan dataran tinggi itu terjadi interaksi. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara wilayah pantai dengan wilayah dataran tinggi, itu yang disebut dengan interaksi dan interdependensi. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan antar ruang, ya. Semuanya terjadi dalam